sih kalau misalnya kuliah di Undip itu kalau lewat ujian mandiri itu harus pilih uang pangkal yang gede. Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube gue. Nama gue Liska Rizky Fardani. Tapi sebelum kita mulai ke videonya, jangan lupa buat subscribe ke channel gue karena gue juga banyak bikin video tentang keseharian gue selama gue jadi mahasiswa di Universitas Diponegoro. Nah, di video kali ini gue juga bakal bahas tentang bagaimana cara gue untuk masuk ke Universitas Diponegoro, jalur apa yang gue ikutin dalam ujiannya, dan juga gimana cara gue belajar sampai akhirnya gue sekarang jadi mahasiswa Universitas Diponegoro. Sebelumnya, waktu itu gue menggunakan jalur ujian mandiri Undip dan gue membayar sekitar 400.000 buat tes tertulisnya. Gue ikut tes tertulisnya di Semarang karena kebetulan gue habis daftar universitas swasta di daerah Kartosuro. Nah, abis itu gue langsung ikut ujian mandiri di Undip gitu. Nah, ujiannya itu ujian tes tulis kayak biasa, dan juga itu komposisinya itu kayak mata pelajaran yang diujiankan di ujian nasional rumpun ilmu pengetahuan sosial. Jadi nggak pakai kayak tes-tes yang kayak buat SBM itu loh, yang kayak tes gambar-gambar kayak gitu. Saat pendaftarannya itu kalian di situ disuruh pilih ada namanya uang pangkal ya. Uang pangkal itu adalah ini yang membedakan SNM dan SBM. Kalau misalnya dari ujian mandiri itu kita disuruh pilih ada 2 uang pangkal yang harus kalian pilih di awal, dan kalau misalnya jumlahnya kalian pilih yang lebih besar itu sama sekali nggak mempengaruhi, karena gue udah nanya beberapa teman-teman gue yang ada di Instagram, dan itu menurut gue juga udah berwakilan dari satu Undip ya, karena banyak juga dari yang rumpun IPA dan juga rumpun IPS, dan 70% dari mereka bilang itu sama sekali tidak mempengaruhi, dan gue juga pun bilang itu tidak mempengaruhi karena gue memilih uang pangkal yang paling rendah gitu. Berapa uang pangkal yang gue pakai saat itu, gue pilih saat itu adalah 10 juta, dan menurut gue jurusan ini tuh tidak terlalu hype ya, tidak terlalu hype ilmu komunikasi atau misalnya hukum. Nah, ini menurut gue itu paling standar lah ibaratnya ya, biayanya ya. Kalau misalnya hukum itu bisa sampai 40 ya uang pangkalnya gitu, di saat itu gitu loh. Di saat ini nggak tahu sih, karena sekarang kan pakainya nilai rapot ya. Kalau yang gue tahu itu kemarin tetangga gue ada yang pilih di arsitektur, dia pilihnya sekitar 40 juga buat arsitektur. Soal ujiannya adalah mata pelajaran yang dipakai buat UN SMA yang IPS, karena gue kan kebetulan waktu itu lintas jurusan kan dari IPA ke IPS, dan gue langsung pilih IPS. Cara belajar yang gue gunain buat waktu itu gue ikut ujian mandiri Undip adalah karena gue itu nggak ikut bimbel dan nggak ikut les-les apa lagi lah itu, pokoknya bimbel-bimbel yang terkenal gue nggak ikut sama sekali, dan gue ujung-ujungnya itu memutuskan untuk mencari soal yang dari tahun-tahun sebelumnya, dan gue cari di internet itu pakai keyword soal ujian mandiri Undip, dan juga di situ gue nemuin soalnya itu ada satu orang yang punya blog, dan dia itu punya soal ujian mandiri dari tahun waktu itu sih sekitar dari 2013 dia punya sih di webnya itu. Mereka itu menggunakan soal yang dari 2 tahun atau 3 tahun ke belakang sebelumnya dan dipakai lagi di tahun ini gitu. Jadi gini misalnya ya, waktu itu kan gue ujian mandiri ya, gue misalnya ujian mandiri tahun 2020. Nah, gue itu belajarin soal semuanya yang gue dapat soal ujian mandiri yang tahun lalu sebelumnya itu. Cuman gue yang ingat saat gue belajar itu, gue mencoba mengingat-ingat lebih di soal yang tahun 2018 dan tahun 2017. Dimana itu soal 2 tahun dan 3 tahun yang lalu sebelum soal dimana gue tahun ini itu ujian mandiri. Ngerti kan maksudnya, gitulah ya. Nah, akhirnya pada saat gue udah ujian mandiri itu hari hanya udah di bagian LJK-nya dan di bagian soalnya gue kaget banget. Karena apa? Karena soalnya itu 75% mirip banget dengan apa yang gue pelajarin dari soal-soal tahun lalu gitu. Yang mana akhirnya ujian mandiri itu selesai dan pengumumannya itu agak lama sih waktunya. Dari yang ujian mandirinya hari itu mungkin ada 2 minggu lebih kali ya gue menunggu
menunggu untuk pengumumannya itu. Dan saat pengumumannya dibuka, itu ternyata gue lulus di jurusan yang gue mau. Gue sebenarnya shock banget karena itu adalah pertama kalinya gue lulus setelah gue 6 kali ditolak universitas yang berbeda. Di saat temen gue semua udah dapat kuliah dan gue tinggal sendirian yang belum dapat kuliah. Akhirnya gue dapat kuliah. Saat itu gue seneng banget karena gue udah masuk Undip lah ibaratnya ya. Untuk fasilitas yang kalian dapetin nanti kalau misalnya jadi mahasiswa Undip yang masuk lewat jalur mandiri, itu nggak ada bedanya sih dengan mahasiswa yang masuk dari SNMPTN atau SBMPTN atau jalur yang prestasi itu, karena ya kelasnya sama, dosennya sama, dan kita juga semuanya sama rata dapatnya. Dapat almet, dapat baju olahraga, dapat beli channel olahraga gitu lah ibaratnya, dapat topi ODM, dapat KTM. Kalau perpustakaan sama aja sih. Yang membedakan itu adalah cuman yang ini doang. Depannya itu kan kalian harus bayar uang pangkal. Kalau di SBM dan SNMPTN itu kan gak bayar uang pangkal kan. Nah kalau di ujian mandiri itu bayar uang pangkal gitu. Nah jadi itu aja pengalaman gue cerita masuk ke Universitas Diponegoro. Singkat banget karena emang ceritanya cuman segitu doang. Yang kalian butuhin kan pasti cuman gimana cara gue masuk ke Undip dan cara gue ujiannya, dan akhirnya gue masuk ke Undip, uang pangkalnya berapa gitu. Semuanya kan gue udah kasih tahu. Jadi semangat buat kalian semua yang masih lagi cari-cari universitas. Gue doakan kalian masuk ke Undip juga di tahun kapanpun itu. Saat kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe kalau misalnya kalian merasa video ini helpful buat kalian, dan juga like, dan juga jangan lupa nonton juga video yang lain karena gue bikin banyak banget video tentang keseharian gue selama jadi mahasiswa di Undip. Makasih banyak buat yang nonton.